Pengembangan bahasa anak sekolah dasar. 1. Pengertian bahasa. Bahasa yaitu kemampuan manusia untuk saling berkomunikasi menggunakan tanda seperti kata atau gerakan. 2. Fungsi bahasa, yaitu untuk alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. 3. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu perkembangan fonologis. Menurut Woolfolk, tahun 1990, sekitar 10% anak umur 8 tahun masih mempunyai masalah dengan bunyi S, Z, V. Yang kedua yaitu perkembangan morfologi. Adalah aturan-aturan gramatikal yang mengatur proses pembentukan kata. Contoh, bersatu, menyatu, kesatuan. Yang ketiga yaitu perkembangan sintaksis, adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat yang dipahami. Yang keempat, perkembangan semantik, adalah ilmu bahasa yang merujuk pada makna kata. Menurut Budiasi dan Zudi, tahun 1997, anak usia SD sudah mampu mengembangkan bahasa secara kreatif. Yang kelima, perkembangan pragmatik. Dilihat dari segi perkembangan kemampuan bercerita, anak usia 7 tahun sudah dapat bercerita secara sederhana. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak menurut K. Eileen dan Lynn Marot, kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Anak pada masa awal kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena 1. Sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak dapat berbicara, maka mereka tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. 2. Mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, orang tua tidak mengerti keinginan anak, sehingga anak selalu dibantu seperti bayi, yang akibatnya mereka tidak akan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Apriliani. Saya dari kelas 2A PGMI. Di sini saya akan mewawancara anak kecil kelas 1 SD. Namanya siapa? Siapa? Wenti. Ini? Alfi. Kalau misalnya di rumah ya, kalian berdua, kalau di rumah ngomongnya pakai bahasa apa? Indonesia. Kalau Wenti? Bahasa apa tuh biasa? Bahasa Sunda. Kalau ada bahasa Indonesia ngerti nggak? Bahasa Sunda. Ngerti. Kalau kan sekarang lagi libur ya, karena corona. Kalian lebih enak belajar di rumah atau di sekolah? Di mana? Kenapa? Rame, ada banyak teman gitu loh. Kalau ada? Kenapa? Asik, banyak temen gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Selain bahasa Indonesia sama bahasa Sunda, bisa bahasa apa lagi? Bisa. Kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris kan? Bisa nggak ngitung dari 1 sampai 5 pakai bahasa Inggris? Nggak bisa? Bisa nggak? Yang 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bisa nggak? 1 itu apa? Terus 2, terus. Nah itu bisa. Kalau tahu nggak bahasa Inggrisnya warna biru, blue, warna merah? Dia lebih enak pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Sunda. Karena kenapa? Karena kenapa lebih semua pakai bahasa Sunda? Gitu ya. Kalau bahasa Indonesia belum terlalu ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurul Fadila, kelas 2A PGMI. Kali ini saya akan mengobservasi tentang perkembangan bahasa pada anak usia SD. Saya akan mewawancarai, siapa namanya? Aira Napalabiba, disebutnya Aira, kelas 2, umur 8. Oh, 7 tahun mau 8 tahun. Oke.
Ya sehari-hari di rumah atau ke sekolah atau di mana pakai bahasa apa? Kalau sama orang tua bahasa Indonesia, kalau sama nenek bahasa Sunda. Kalau sama teman-teman, Aira biasanya pakai bahasa apa? Campur. Bahasa apa aja? Indonesia sama Sunda. Enakan bisa sekolah kayak biasa, bisa pergi ngaji biasa, atau kayak sekarang di rumah aja? Pergi sekolah. Oh, pergi sekolah. Kenapa lebih suka pergi sekolahnya tuh? Pergi sekolah gitu kenapa? Ketemu teman-teman? Iya. Oh, ketemu teman-teman. Oh iya, Aira kenapa sekarang pakai masker? Karena ada virus corona. Oh, terus kalau misalnya Aira berarti takut nih kena virus corona. Emang kalau orang yang kena virus corona itu bakalan gimana sih? Bakalan bisa mati. Oh, bisa meninggal. Jadi Aira sekarang kemana-mana pakai apa? Masker. Pakai masker. Main sama teman-teman kok pakai apa? Pakai masker. Oh iya, Aira suka ngabuburit nggak? Suka. Apa? Suka. Kalau Aira suka ngabuburit itu kemana? Terus sama siapa? Keluarga sama Teh Lala. Oh, sama Teh Lala berdua aja. Iya. Karena gak boleh banyak-banyak. Oke, terima kasih Aira. Salaman dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilianti. Di sini saya akan mewawancarai anak usia SD yang bernama Muhammad Rafi Rizky, kelas kelas 4, umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Teteh di sini mau nanya nih. Kan sekarang belajar di rumah nih. Menurut Rapip, belajar di rumah itu lebih efektif atau enggak sih? Enggak, Kenapa? karena tidak bisa berkomunikasi dengan teman dan tidak bisa menanyakan soal yang tidak dimengerti ke guru. Kenapa sih belajarnya di rumah? Gara-gara apa tuh? Gara-gara ada virus corona. Rapip tahu nggak sih apa itu virus corona? Coba jelasin. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya yang berasal dari Wuhan. Cara mencegahnya gimana? Selalu bercuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika keluar dan hindari kerumunan. Pada saat berkomunikasi atau ngobrol sama orang tua, sama teman, Rapip suka pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, kalau enggak bahasa Sunda. Campuran gitu. Terus cita-citanya ingin jadi apa, Rapip? Ingin menjadi ustadz sama Amin. sepak bola. Amin. Suka olahraga? Suka. Pernah ikut futsal gitu? Pernah. Di mana? Derby Permata Biru. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengobservasi tentang perkembangan bahasa pada anak usia 11 tahun atau kelas 5 SD. Coba deh say halo dulu. Halo. Nah, coba perkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Reja. Saya berumur 11 tahun. Saya kelas 5 SD. Nah, sekarang nih udah kelas 5. Coba ceritakan cita-citanya. Saya bercita-cita ingin menjadi pemain marawi. Karena menjadi pemain marawi itu menyenangkan, seru, dan berkaitan dengan lagu-lagu Islam. Dulu di sekolah ada perlombaan marawi, dan saya pun terpilih untuk mengikutinya dan juara 1 di tingkat gugus. Dan terpilih untuk maju ke tingkat kecamatan, tapi gugur. Dan sampai sekarang saya terus berlatih agar lebih baik. Nah, itu cita-citanya. Terus kan sekarang karena adanya wabah virus corona 19 sehingga pembelajaran dipindahkan ke rumah. Coba ceritakan perbedaan belajar di rumah sama belajar di sekolah menurut Adek. Kalau belajar di rumah, pelajaran terasa sulit, bosan, dan jenuh. Tapi kalau di sekolah, pelajaran pun terasa sangat mudah dan bisa bekerja kelompok dengan teman, bisa bermain bareng dengan teman. Dan saya rindu sekali
Assalamualaikum teman-teman, saya Febrianti Nuranisa Utami. Di sini saya akan mengobservasi mengenai perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak usia SD. Nah, di sini saya akan mengobservasi atau mewawancarai anak usia 12 tahun atau setara dengan kelas 6. Oke, langsung saja ya. Siapa namanya? Nabila Julfa Ajijah. Suka dipanggil siapa? Nabila. Nabila sekarang usianya berapa? 12 tahun. Berarti udah kelas 6 ya. Langsung aja ya, di sini Teteh mau nanya. Kalau Nabila lagi di rumah, terus komunikasi atau ngobrol sama orang tua, kakak atau teman suka pakai bahasa apa? Kalau sama ortu atau kakak suka pakai bahasa Indonesia. Kalau sama teman campur pakai bahasa Sunda. Oh gitu, oke. Terus ya Teteh mau nanya ke Nabila, kalau Nabila lagi ngobrol sama ortu atau teman, gaya bahasanya suka sama apa enggak sih? Enggak, soalnya kalau sama ortu lebih sopan, kalau sama teman lebih bebas. Oke, nah kan sekarang tuh kita gak boleh keluar rumah ya. Nabila tahu nggak alasannya kenapa kita gak boleh keluar rumah? Tahu, karena ada virus corona. Oh, ada virus corona ya. Terus Nabila tahu nggak apa sih itu virus corona? Terus cara ngehindarinya bagaimana? Tahu. Coba jelasin ya. Virus corona adalah virus yang menakutkan karena dapat menyebar dari orang satu ke orang yang lainnya. Nah, biasanya virus corona menyebar kalau kita sedang berkerumun dengan orang yang banyak tanpa menggunakan masker. Nah, makanya kita tuh harus sering mencuci tangan kalau udah keluar rumah menggunakan sabun. Terus kita tuh diusahain nggak boleh keluar rumah dulu agar terhindar dari virus corona. Kalau misalnya mau keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Dengan adanya pandemi virus corona, otomatis pembelajaran sekolah tuh dipindahkan ke rumah. Nah, kalau kata Nabila, lebih suka belajar di rumah apa belajar di sekolah? Belajar di sekolah karena di sekolah bisa ketemu teman-teman. Terus kalau ada pelajaran yang kurang ngerti bisa langsung tanyain ke gurunya. Oh, jadi lebih suka belajar di sekolah ya. Baik ya teman-teman, cukup sekian wawancara atau observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Lestari. Saya di sini akan mewawancarai anak SD yang bernama Badji Pratama Kamaludin, kelas 6A, sekolah DMI Al-Misbah. Ya, di sini Teteh mau tanya nih. Kan Ade sekolah di rumah nih. Menurut Ade, bagaimana sih sekolah di rumah itu? Kurang efektif. Alasannya? Ya, mengirim tugasnya menggunakan teknologi, jadi sedikit menyulitkan. Terus? Sudah. Nah, menurut Ade nih, kan sekarang sedang mewabahnya virus corona. Nah, menurut Ade virus corona itu apa sih? Virus corona itu virus yang sedang mewabah. Banyak orang-orang yang terjatuhan gara-gara virus corona. Terus bagaimana dampak orang yang terkena virus ini? Batuk, pilek, mengganggu pernapasan. Terus kita sebagai masyarakat, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Jika keluar menggunakan masker, terus sering mencuci tangan. Sudah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.